Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Asahan. Di sini saya selaku timekeeper berusaha mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk sesi coaching hari ini, waktu yang tersedia hanya 20 menit. Observer 10 menit, dan saya sendiri selaku timekeeper hanya 5 menit. Dalam coaching ini, yang bertindak sebagai coach yaitu Bapak Ardi, Bu Fitri sebagai coachee, Ibu Agustina sebagai observer, dan saya sendiri, Siska Ayudia, selaku timekeeper. Oke, baiklah Bapak Ibu, sudah bisa kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3, dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam, Bu. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, Bu. Kegiatan coaching ya, Pak Ardi. Mari kita agak rileks, tarik nafas dulu perlahan. Lalu kita keluarkan. Baik ya Pak, kita mulai. Pak Ardi, di antara ketiga kompetensi ini, Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang mana nih? Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, pertanyaan berobat. Atau yang ketiga, menemukan kemajuan. Kayaknya yang pertanyaan berbobot lah, Bu. Supaya bisa memancing coachee gitu. Biar bisa memaksimalkan dirinya. Iya. Mengapa ingin mengembangkan kompetensi tersebut, Kak? Karena menurut saya dari pertanyaan berbobot itu, selain kita bisa mengidentifikasi masalah, kita juga dapat menggiring coachee untuk menemukan jawaban dari permasalahannya sendiri, Bu. Seperti itu. Oke, baik. Bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang ingin dikembangkan tadi? Jika saya beri rentang nilai antara 1 hingga 4, saat ini Bapak berada di nilai berapa? Kayaknya 2 atau 3 gitu lah, Bu. belum terlalu yakin untuk berani bilang 3 gitu, Bu. Yakin untuk naik ke level 3 ya? Iya, gitu. Iya. Harapan setelahnya, setelah melakukan kegiatan ini, Bapak ingin berada di nilai berapa? Minimalnya 3, Bu. Tapi kalau bisa 4, Bu. Kalau bisa, Bu. Iya. Baik, sekarang bisa kita mulai ya, Bapak. Oke, di waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fitri. Apa kabarnya nih, Bu? Siang Pak, kabar saya alhamdulillah baik. Kabar Bapak gimana? Alhamdulillah sehat? Baik juga nih, Bu. Oh ya, Bu, katanya Bu semalam nyariin saya gitu. Ada gitu yang mau diobrolin. Kalau boleh tahu apa ya, Bu? Yang mau diobrolin sama saya nih, Bu? Iya nih Pak, betul sekali. Kemarin saya nyariin Bapak. Ada sedikit nih yang mau saya sharing sama Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu nggak ya? Bisa nggak ya Pak? Ada waktu, Bu. Insya Allah bisa. Ada apa ya, Bu ya? Wah, jadi penasaran ini, Bu. Ada apa ini, Bu? Gini loh Pak, di sekolah saya itu guru seniornya itu sulit sekali diajak untuk berkolaborasi. Diajak kerjasama pun sulit. Apalagi guru yang sudah bersertifikasi, Pak. Asal dia aja selalu jawab, udahlah kalian aja lah itu yang muda-muda. Nah, begitu Pak jawabannya. Yang masih fresh pemikirannya, kami ini udah tua, udah mau pensiun. Jadi kalian aja ya, jangan mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, jadi apa-apa yang muda. Gimana itu ya, Pak? Oh, seperti itu, toh. Jadi di sekolah Bu Fitri ini seniornya sulit ya diajak berkolaborasi, sulit diajak kerjasama ya, terutama untuk guru-guru yang sudah sertifikasi gitu ya Bu ya, permasalahannya Bu. Iya Pak. Jadi menurut Bapak gimana lah itu ya Pak? Oke, baik Bu Fitri, sebelum kita mulai lebih dalam lagi, kira-kira nih Bu Fitri maunya seperti apa nih? Apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan kita ini nanti Bu?
Kalau saya itu pengennya ya saya dapat solusi gitu Pak. Saya harus ngapain gitu biar ada solusinya ya Pak. Oke, oke. Jadi Bu, kalau boleh tahu nih Bu, sejak kapan ya Bu ya kejadian seperti itu sering terjadi gitu di sekolah Ibu? Ya dari dulu-dulu pernah juga, tapi akhir-akhir ini semenjak saya ikut CGP malah lebih sering lagi Pak baru-baru ini. Nah, jadi yang sekarang ini malah lebih sering lagi gitu. Jadi saya bingung ini Pak, gimana ya Pak? Dalam bidang apa Bu biasanya guru-guru senior tuh sulit gitu diajak berkolaborasi? Nah, gini Pak, biasanya sih mereka yang paling sulit diajak berkolaborasi itu yang berkaitan dengan teknologi dan komunikasi. Misalnya pembuatan RPP yang harus diketik menggunakan laptop, baru pengembangan media pembelajaran yang berbasis IT. Itu sih Pak Ardi. Pokoknya yang berbau teknologi, berbaru laptop, ngetik-ngetik, pakai laptop, pakai komputer. Nah, mereka langsung nyerah dan melemparkannya kepada kami guru yang masih muda. Oh, jadi kejadiannya seperti itu. Jadi Bu, idealnya Bu, kondisi seperti apa gitu yang ingin Bu Fitri harapkan gitu Bu? Ya, saya pengennya sih Pak, kita semua itu dalam satu lingkungan sekolah itu ya saling kerjasama. Jadi mau yang tua atau yang muda, kita tuh duduk bareng mengerjakan tugas-tugas sekolah tersebut. Ya, walaupun guru-guru yang sudah tua kurang memahami IT, setidaknya mereka bisa lah bantu-bantu kami. Mereka kan guru senior, udah banyak pengalaman, udah banyak makan asam garam lah Pak ceritanya di dunia pendidikan ini. Jadi kami ini guru yang muda-muda bisa dapat saran dari mereka. Guru yang udah senior itu, biarlah kalau urusan ngetik-mengetik biar kami, tapi ya setidaknya mereka itu ikut mendampingi kami juga gitu loh Pak. Jadi istilahnya mau senior, mau junior ya saling kerjasama satu sama lain gitu ya Bu ya. Jadi ini Bu, menurut Ibu Fitri kendala yang dialami guru senior tuh seperti apa ya Bu ya? Kalau boleh tahu nih Bu. Kalau menurut saya, karena kurang memahami IT itu ya Pak, atau kita bilang gaptek lah ya kan yang guru-guru tua itu Pak. Apalagi kalau sudah yang berbau komputer, laptop, tapi kan mereka bisa pakai smartphone ya Pak. Okay. Mereka punya handphone Android semua. Semua guru-guru senior itu punya handphone Android. Okay. Jadi HP-nya aja Android, sosial media juga mereka ada, malah lengkap. Artinya mereka sebenarnya nggak gaptek-gaptek amat sih ya Pak. Bisa mengoperasikan handphone mereka. Seharusnya kalau laptop itu kalau mereka mau belajar seharusnya bisa juga begitu. Oh iya seperti itu pula ya. Oh, jadi Bu, kira-kira nih Bu ya, ke depannya nih apa yang akan Ibu Fitri lakukan untuk mengatasi permasalahan di sekolah Ibu ini mengenai sulitnya guru senior yang ingin diajak kolaborasi itu? Gitu. Khususnya ya supaya adalah kerjasama yang baik di sekolah Ibu itu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Kayaknya sih Pak, kami ini guru yang muda-muda harus mengajarkan atau memperkenalkan IT kepada mereka guru-guru senior itu Pak. Ya mungkin bisa seminggu sekali atau entah pas hari Jumat aja. Itu kan kami di sekolah anak-anak pada unjuk bakat tuh kalau hari Jumat. Nah, kami guru-guru yang muda ini bisa kayaknya Pak memberikan pelatihan kepada guru-guru senior tentang penggunaan laptop. Karena mereka kan masing-masing udah punya laptop tuh ya, apalagi yang sertifikasi kan diwajibkan harus punya laptop. Jadi karena mereka kan masing-masing udah punya laptop tuh, sayang aja gitu kalau nggak dipakai. Laptop kalau nggak dipakai rusak loh Pak, iya kan Pak? Nah jadi saya yakin mereka bisa, orang pakai Android aja bisa, masa pakai laptop nggak bisa kan? Intinya sebenarnya sama, pecet-pecet juga gitu, pecet-pecet sana, pecet sini, iya kan Pak? Oke. Jadi Ibu rencana kedepannya nih mau memperkenalkan IT lah ya kepada guru-guru senior gitu ya Bu ya, karena mereka itu udah bisa menggunakan smartphone, pasti gampang lah itu ya untuk mengerjakan laptop. Wah, keren sekali Bu, ide bagus tuh Bu. Itu kira-kira nih Ibu untuk memperkenalkan IT atau mengajarkan kepada guru senior itu kapan ya Bu? Pelatihan atau apa ya Pak dibilang tutor sebaya ini mau Ibu lakukan gitu Bu? Wih,
Ya kalau bisa dalam waktu yang secepatnya lah Pak, dalam minggu-minggu ini atau ini hari apa atau minggu depan gitu. Pokoknya dalam waktu secepatnya Pak saya ambil mungkin nanti di hari Jumat yang saya bilang tadi pas anak-anak unjuk bakat kan ada waktu selang sedikit ya di situ mungkin akan saya buat untuk pelatihan IT kepada mereka Pak. Oke, di hari Jumat biasanya memang ada waktu khusus ya Bu di sekolah supaya ini ya adalah waktunya itu daripada kosong bagus dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan atau pengenalan IT kepada guru senior ini gitu ya Bu ya. Iya Pak. Wah, Iya. bagus sekali tuh Bu idenya Bu. Senang sekali tuh. Pasti gurunya tuh merasa oh iya ya, oh bisa nih gitu. Iya. Mungkin itu yang bisa saya lakukan ya sebatas itulah Pak. Mudah-mudahan dengan apa yang akan saya rencanakan ini guru-guru senior itu pola pikirnya terus berubah ya Pak. Apa-apa nggak nyuruh yang muda-muda, kamu kamu aja lah begitu. Oke, ya kan Pak? Iya, karena tadi seperti yang Ibu bilang kan Bu, kalau mereka tuh bisa mengoperasikan smartphone, apalagi Ibu bilang tadi sosial medianya malah lengkap gitu ya. Jadi untuk mengetik RPP di laptop atau di komputer saya rasa itu mudah sekali ya. Cuman mungkin karena belum pernah dilakukan atau tidak ada yang mengajari, jadi mereka itu kesannya sulit nih gitu. Nah, saya berharap nih nanti orang Ibu ya mungkin dibantu juga dengan rekan-rekan lain tuh bisa gitu. Atau mungkin Ibu kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan gitu apa yang Ibu inginkan gitu, apa yang akan Ibu lakukan di sekolah gitu. Wah, kalau itu pastinya karena di sekolah ya Pak kan ada operator, ya mungkin saya akan meminta bantuan dia untuk membantu saya dalam melatih guru-guru itu. Baru ada lagi guru yang memang masih muda, adalah kami di sekolah itu 3 orang. Kami bertiga lah ini nanti yang saya rencanakan akan untuk mengajari guru-guru yang sudah tua itu Pak. Ya setidaknya belajar untuk mengetik-ngetik dulu lah gitu. Karena sepertinya laptop ini menjadi momok sekali untuk mereka ya kan. Iya sih. Aku nggak bisa ngetik-ngetik ya. Megang-megang aja bisa, cuma megang-megang doang. Kalau ngetik-ngetik ya nggak bisa gitu. Kayak 11 jari gitu ya Bu ya. Iya, itu pun jadilah 11 jari. Oke nih Bu Fitri, Ibu tadi sudah sudah mengatakan apa yang akan Ibu lakukan begitu ya. Saya setuju sekali tuh ya Bu ya sama pendapatnya Ibu Fitri gitu, akan melakukan pengenalan atau pelatihan IT dengan teman-temannya gitu. Cuman Ibu sayang sekali nih Bu, kayaknya waktu kita sudah mau habis nih Bu Fitri. Nah, saya mau tanya sama Ibu nih, kira-kira pada titik ini, pada diskusi kita ini, apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita kali ini, Bu? Oh, dari percakapan kita ya Pak, apa yang saya dapatkan ya Pak? Kita ini, iya. Sepertinya ya saya jadi lebih lega lah Pak, lebih plong gitu rasanya setelah mengobrol dengan Bapak. Ternyata kita sebagai guru yang muda itu harus mengambil langkah juga kepada guru senior demi kemajuan sekolah ya Pak. Kayaknya seru itu Pak. Sekali-sekali kita guru yang muda mengajari guru yang senior. Jadi jangan asik-asik mereka kalau misalnya dalam hal yang tanda kutip ya kan, apa-apa, aku kan yang tua gitu. Nanti kalau misalnya dalam hal IT, udahlah kamu aja, kamu kan yang muda gitu. Jadi terima kasih sekali loh Pak, Bapak sudah mau mendengarkan unek-unek saya gitu, sampai saya dapat menemukan jalan keluar dari masalah saya ini di sekolah itu gitu. Terima kasih ya Pak. Oh sama-sama Bu Fit, saya juga senang nih, karena sudah Bu Fitri mau berbagi masalah dengan saya, mau cerita sama saya, mau sharing sama saya. Cuman saya ini jadi nggak sabar nih Bu, mau menunggu kabar berikutnya ini akan seperti apa jadinya, akan seseru apa sekolah Ibu setelah guru-guru yang junior mengajarkan kepada guru yang senior. Itu kayaknya keren sekali tuh Bu. Perlu tuh kayaknya saya ikutin tuh Bu. Oh boleh kalau Bapak mau membantu saya dalam mengajari guru-guru senior di sekolah saya, boleh Pak. Tapi free ya Pak ya. Saya masih honor soalnya nggak bisa bayar Bapak. Oke Bu, sepertinya waktu kita nih sudah mau habis. Saya juga mau masuk lagi ke kelas.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan saya. Saya harap apa yang akan Ibu rencanakan berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Tetap semangat ya Pak. Terima Semangat. kasih. Oke Bapak Ibu, waktu coaching sudah habis ya. Nah selanjutnya silakan Ibu Agustinawati untuk mengobservasi hasil coaching tadi. Untuk Ibu Agustinawati dipersilakan mengobservasi hanya 10 menit ya Bu. Ayo Ibu dimulai. Oke, terima kasih Bu Siska. Baik, Bapak Ardi. Ya Bu. Ya, berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan tadi, berdasarkan pengamatan saya, hal yang sudah baik adalah Bapak terlihat presence, terlihat mendengarkan aktif sekali, juga santai, rileks mengajukan beberapa pertanyaan kepada Coach Fitri, sehingga ya, Ibu Fitri, coachingnya sendiri, dapat menjawab juga dengan santai, dengan rileks, menceritakan apa yang terjadi, menggali ide-ide kreatif untuk permasalahan yang sedang terjadi. Benarkah demikian Pak? Itu hasil menurut saya. Kalau menurut Bapak gimana tadi selama percakapan terjadi? Senang sekali sih Bu ya, karena Ibu Fitri selaku coach juga orangnya interaktif sekali ya. Jadi sepertinya gimana ya, kayak seperti saya sudah mendengarkan begitu kan, jadi saya seperti dapat aja gitu apa yang akan Bu Fitri lakukan, ini kayaknya bisa nih kalau di iniin gitu, seperti itu. Oke, jika menurut Bapak sendiri, hal apa ini yang sudah berjalan baik? Yang pertama mungkin saya selaku coach sudah berusaha menjadi pendengar yang baik. Jadi dari situ saya berusaha untuk hadir sepenuhnya, kemudian memahami percakapan yang disampaikan oleh Bu Fitri selaku coach. Nah dari presence saya itu, saya mendapatkan gitu titik permasalahannya di mana, sehingga saya bisa selain menanyakan tujuan, saya juga dapat mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Bu Fitri selaku coach, Bu. Iya, benar sekali Pak. Tadi saya juga mendengar pertanyaan-pertanyaan terbuka, bertanya apa, bagaimana, kapan, dan tidak ada kalimat saran atau nasihat. Dan ini yang sesuai dengan prosedur yang ada, ya kan? Nah, namun demikian, saya juga masih bisa melihat hal yang bisa dikembangkan. Misalnya, Bapak Ibu Fitri misalnya bisa mengutarakan ide-ide yang lebih dari satu ketika saya tadi hanya untuk memperkenalkan IT kepada guru senior. Mungkin dengan Bapak lebih menggali lagi pertanyaan kepada Ibu Fitri, bisa ditambahkan kembali ide-ide tambahan. Nah, itu kalau menurut saya. Dan menurut Bapak gimana? Menurut Bapak gimana tentang yang saya ucapkan ini? Setuju sih Bu, cuman mungkin tadi karena keseruan kami dalam proses coaching tadi, sehingga saya tuh nggak kepikiran gitu Bu untuk menanyakan itu, karena tadi masih rencananya Bu Fitri untuk pengenalan, maka ya mungkin setelahnya gitu, cuman tadi nggak kepikiran itu Bu untuk menanyakan hal yang demikian gitu Bu. Oke. Nah, dari diskusi kita ini Pak, jika saya beri rentang nilai dari 1 sampai 4 pada kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, sekarang menurut Bapak berada di nilai berapa ini? Berapa ya? Kayaknya udah pede deh bilang 3 nih, 3 mau ke 4 nih, karena saya merasa coachingnya sudah menemukan permasalahan yang dialami, dan dia sudah juga bisa mengoptimalkan dirinya serta mengatasi masalah yang dialaminya itu, Bu. Oke, baik. Nah, semoga setelah observasi ini kita ada peningkatan ya Bapak dalam mengembangkan kompetensi yang ini ataupun kompetensi yang lain. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Timekeeper. Terima kasih juga Ibu Observer, Ibu Agustinawati. Ya, terima kasih kembali. Tetap semangat Pak Ardi. Terima kasih Bu, bimbingannya. Ya, aplaus buat Pak Ardi. Aplaus juga Ibu Fitri sebagai coach saya. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya.
Oke, terima kasih buat Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak angkatan 6. Bagus sekali sesi Koci hari ini. Nah, akhirnya kita akhiri bersama. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum Ibu guru hebat, calon guru penggerak angkatan 6 yang berasal dari Kabupaten Asahan. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual. Nah, pada kegiatan ini yang bertindak sebagai coach yaitu Ibu Fitri Opita, yang bertindak sebagai coachi Ibu Agustinawati, yang bertindak sebagai observer Ibu Siska Yudia, dan saya sendiri selaku timekeeper. Nah, baik Ibu, saya mulai mengingatkan bahwa untuk sesi coaching, waktu yang tersedia hanya 20 menit, kemudian observernya 10 menit, dan saya sendiri selaku timekeeper hanya memiliki waktu 5 menit. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kegiatan coaching ini. Kepada Ibu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Siska. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, itulah yang penting ya kan, Bu. Yang penting di dalam saat itu kesehatan. Nah, sekarang kita akan mengadakan coaching ya kan, Bu? Iya, Bu. Nah, sebelum coaching dimulai, Bu, izinkan saya bertanya selaku observer ya, Bu. Iya, Bu. Nah, di antara ketiga kompetensi dalam coaching, nah kira-kira Ibu Fitri itu ingin mengembangkan kompetensi yang di bagian mananya ya, Bu? Yang pertama, mendengarkan aktif, atau kedua, melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, atau yang ketiga, menambahkan kemajuan. Kalau saya ingin mengembangkan kompetensi di yang nomor 2, Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, nomor 2 ya, Bu ya. Nah, baik. Mengapa Ibu Fitri ingin mengembangkan kompetensi tersebut? Di satu sisi saya adalah orang yang kurang pandai dalam merangkai sebuah kata-kata menjadi kalimat-kalimat yang lebih efektif atau yang berbobot, gitu, Bu. Saya menyadari akan hal itu. Jadi di dalam praktek coaching ini saya berharap kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot itu bisa setidaknya bertambah atau berkembang begitu, Bu. Oke. Lalu menurut penilaian Ibu Fitri ya terhadap apa tadi yang ingin Ibu Fitri kembangkan, jika Ibu Fitri itu diberikan rentang nilai dari angka 1 sampai dengan 4, kira-kira posisi Ibu Fitri ini berada di rentang nilai yang keberapa? Sepertinya masih di 1,5 sampai ke angka 2, Bu. Masih di situ. Kalau ketiga kayaknya belum. 3 itu berarti baik ya. Sepertinya belum gitu. Oke, mudah-mudahan lebih naik lagi ya, Bu ya. Nah, harapannya setelah Ibu Fitri melakukan coaching, ya kan? Ibu Fitri ingin berada di nilai berapa? Ya, setidaknya nambah lah, Bu, sedikit, 2,5, 3, atau bisa 4. Tapi kalau 4 sepertinya nilai sempurna. 3 deh, Bu. 3 di 3 boleh. Oke, mudah-mudahan ya, Bu ya. Oke, Bu. Oke, bisa kita mulai, Bu? Coaching kita Bisa, Bu, saat bisa. ini.
Oke, oke ya. Baik, Ya. Bapak Ibu, sekarang kita mulai coaching kita. Silahkan action. 1, 2, 3, dimulai. Oke. Assalamualaikum Ibu Agus. Apa kabar hari ini? Sehat? Saya perhatikan. Saya perhatikan beberapa hari ini Ibu sepertinya kurang bersemangat ya Bu. Aura Ibu itu yang saya lihat tidak terpancar seperti biasanya. Kemarin Ibu telepon saya bilang, Bu saya mau sharing loh sama Ibu. Tapi kebetulan kemarin saya ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Jadi saya bisanya hari ini. Jadi kalau kita sekarang ngobrol, kira-kira Ibu ada waktukah? Waalaikumsalam Ibu, saya sehat Bu, kabarnya hari ini. Begitulah Bu, ternyata Ibu memperhatikan saya ya. Kelihatan ya Bu dari wajah saya kalau saya lagi banyak pikiran Bu, memang banyak nih yang lagi mengganggu pikiran saya Bu. Iya, nampak kok Bu, nampak. Oke, jadi apa yang mau kita bahas dalam obrolan kita kali ini Bu? Begini loh Bu, saya tuh kan punya murid saya tuh malas sekali ngerjain PR, bahkan hampir tidak pernah PR-nya itu Bu dikerjakan. Aduh, pusing saya Bu. Oh, jadi Ibu punya siswa yang jarang mengerjakan PR ya Bu. Jadi maksud Ibu mau sharing tentang hal itu kepada saya. Apa sih yang mau Ibu dapatkan? Iya Bu, kan saya menganggap Ibu itu lebih pengalaman, guru senior saya gitu kan, jauh di atas saya. Jadi tentunya saya ingin mendapat solusi gitu loh Bu, dari masalah saya ini Bu. Oh, tenang Bu. Solusi itu pasti ada dari setiap permasalahan. Sekarang kalau boleh saya tahu, situasi yang terjadi sekarang itu seperti apa Bu? Ini ya Bu, ini kan hari Kamis nih. Jadi mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, tidak pernah satupun Bu PR-nya dikerjakan. Gimana saya nggak pusing Bu, kesel, marah saya Bu. Tapi saya juga bingung apa yang harus saya lakukan. Oh, nah gini Bu, sebelum Ibu marah-marah, coba Ibu cari tahu dulu, apa sih yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi? Kenapa siswa Ibu itu tidak pernah mengerjakan PR-nya? Kira-kira kenapa? Ayo Bu. Gitu ya Bu ya. Kalau saya lihat dari kondisi si anak sih, dia memang anak yang sehat Bu, aktif seperti anak-anak yang lain. Memang dalam hal akademik dia termasuk anak yang kurang pintar, kurang cerdas. Jika saya suruh mengerjakan sesuatu di dalam kelas, pasti dia tuh orang yang terakhir Bu untuk selesai. Tapi memang tetap diselesaikannya walaupun dia paling belakangan. Kalau di rumah Bu, kebetulan anak tersebut rumahnya tidak jauh dari rumah saya. Keluarganya memang termasuk keluarga yang kurang mampu. Ayahnya bekerja serabutan dan sang ibu sekarang sedang sakit Bu, sakit stroke dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Apa karena itu ya Bu, makanya PR-nya nggak pernah siap? Mungkin karena orang tuanya ya yang nggak sempat memantau anaknya. Nah, bisa jadi tuh Bu, siang ayahnya bekerja, ya kan? Pulang bekerja, malam hari ayahnya harus mengurus ibunya lagi yang sedang sakit. Jadi, terkadang untuk menanyakan PR si anak aja karena ayahnya sudah capek, dia tidak sempat. Nah, jadi sebenarnya ibu itu menginginkan situasi yang seperti apa terhadap anak tersebut, Bu? Saya ingin siswa saya ini seperti anak yang lain Bu, yang selalu siap mengerjakan PR yang saya berikan setiap harinya. Karena kan ada tuh penilaian sendiri untuk PR Bu. Ya, saya tahu. Untuk PR memang ada penilaiannya sendiri. Terus, jadi menurut Ibu, apa sih yang bisa membuat keinginan Ibu itu terwujud atau terjadi begitu? Ya harus ada orang yang memperhatikan siswa saya ini saat di rumah Bu, terutama dalam mengerjakan PR-PR yang saya berikan. Makanya biar ada yang mantau. Kalau anak kelas 2 ini kan tahu sendiri Bu, kalau nggak ada yang pantau PR-nya, maka dia hanya akan asik bermain Bu. Iya,
Memang anak-anak itu dunianya bermain, tapi jangan lupa juga mereka juga harus mengutamakan belajar ya Bu. Nah, kalau begitu apa sih hal yang bisa memastikan hal itu terjadi Bu? Kira-kira Nah, coba. sepertinya cara ini ya Bu, dengan orang tuanya. Ini nggak bisa dibiarkan sih. Pendidikan anak kan juga sangat penting. Saya akan meminta ayahnya dia untuk meluangkan waktunya sebentar dalam mendampingi anaknya untuk mengerjakan PR. Harus ada orang ini yang menanyakan PR anaknya setiap hari. Oh, sangat bagus itu Bu. Itu ide yang sangat bagus, saya setuju. Harus ada kerjasama antara guru dan orang tua. Selain itu, ada nggak cara lain yang Ibu bisa munculkan agar si anak ini lebih termotivasi lagi dalam mengerjakan PR-nya? Selain dari cara yang tadi Ibu sebutkan, coba. Saya akan coba saya ini berbicara deh Bu, dari hati ke hati, memberikan pandangan yang positif bahwa mengerjakan PR itu suatu kewajiban, memintanya untuk merasa prihatin dengan keadaan ibunya yang sedang sakit. Maka si anak harus menunjukkan ke ibunya dan orang lain kalau dia mampu menjalani pendidikan dengan keadaan yang terjadi sekarang. Bagus Bu, bagus. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Jadi terkadang anak-anak itu memang harus kita ajak berbicara dari hati ke hati untuk menyadarkannya ya kan Bu, menyadarkan akan kondisinya dalam keluarga tersebut. Jadi si anak juga tidak bisa menyepelekan PR-PR-nya Bu. Jadi setelah ini, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar harapan Ibu itu terwujud? Dan kira-kira kapan itu Bu? Saya coba deh Bu, besok akan memanggil ayahnya ke sekolah untuk menemui saya dan berbicara tentang masalah ini. Nanti sebelum pulang, saya akan bicara dengan siswa saya untuk memberikan pandangan positif kepadanya. Nah, tentunya untuk melakukan hal tersebut, Ibu pasti butuh dong dukungan dari orang-orang atau dari orang-orang sekitar. Kira-kira dukungan siapa saja sih yang Ibu butuhkan untuk Ibu dapat melakukan rencana Ibu tadi? Iya dong Bu, namanya saya akan memanggil orang tuanya. Tentunya saya akan meminta dukungan kepada kepala sekolah, guru mata pelajaran juga masuk di kelas saya, dan dukungan dari siswa dan tentunya dukungan dari orang tua si anak Bu. Iya Bu. Memang harus ada kolaborasi dari pihak-pihak yang bersangkutan agar harapan-harapan Ibu itu terwujud ya Bu. Wah, nampaknya Ibu sudah menemukan solusi dari kepusingan Ibu yang di awal tadi nih ya. Nah, jadi sekarang gimana nih Bu? Iya sih Bu, alhamdulillah Bu. Kan saya sudah bilang kalau pengalaman Ibu itu jauh di atas saya. Makanya saya yakin jika sharing dengan Ibu, saya akan mendapat solusi dari masalah saya. Saya yakin saya akan tercerahkan Bu. Ibu biasa aja, saya mah biasa aja orangnya, nggak gitu-gitu amat ya. Ih, syukurlah kalau begitu Bu. Saya jadi ikut senang lihatnya kalau Ibu sudah bisa menemukan solusi dari masalah Ibu. Saya mau tahu nih, dari semua cerita Ibu yang tadi tuh, apa sih yang dapat Ibu simpulkan coba? Sepertinya sekarang saya jadi bisa menyimpulkan bahwa untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita butuh berkolaborasi dengan orang lain atau pihak-pihak yang terkait. Kita nggak bisa berjalan sendirian karena itu pasti melelahkan dan itu akan sangat berat. Sharing dengan orang yang tepat juga bisa membuka pikiran saya menemukan solusi. Terima kasih ya Bu Fitri yang baik hati. Oke Bu, terima kasih kembali. Nah, itulah Bu gunanya kawan ya kan, ada di saat dibutuhkan. Saya sangat kagum loh dengan Ibu, dengan masalah yang Ibu hadapi, Ibu mampu menemukan solusinya sendiri Ibu, dan cara yang maaf, terbaik untuk saya ingatkan waktu coaching akan segera berakhir, tinggal beberapa menit lagi. Oke Pak. Semoga semua berjalan lancar ya Bu, sesuai dengan yang Ibu harapkan. Tetap semangat Ibu Agus dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih semangatnya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum Bu Agus. Saya mau ketemu kepala sekolah lagi nih soalnya ya Bu ya. Ya, oke Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Oke, baik Ibu Agustinawati selaku coach dan Ibu Fitri Ovita selaku coachnya. Waktu coaching sudah berakhir ya, sudah habis. Selanjutnya silahkan kepada Ibu Siska Ayudia selaku observer untuk mengobservasi hasil coaching yang dilakukan oleh Ibu Fitri dan Ibu Agus. Kepada Ibu Siska, dipersilahkan Bu. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ardi selaku timekeeper dan applause yang baik kepada Ibu Fitri selaku coach dan Ibu Agus selaku coach. Nah, Bu Fitri, di sini saya sebagai observer ingin mengobservasi ya, dari berdasarkan hasil kegiatan yang sudah dilakukan, kira-kira hal yang sudah baik itu. Nah, terlihat Ibu itu sudah terlihat present dan mendengarkan aktif juga sudah. Dalam penyampaian juga sudah santai dan rileks dalam mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach, sehingga coach juga ikut menjadi sangat santai dan rileks dalam menceritakan dan menggali ide-ide baru dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi si coach. Benarkah demikian, Bu Fitri? Menurut Ibu? Yang saya rasakan sepertinya iya Bu, sudah begitu. Oh ya, oke. Nah, jadi menurut Ibu Fitri sendirilah, apa hal yang sudah berjalan baik pada saat Ibu melakukan coaching tadi? Hal yang sudah baik menurut saya, yang terutama yang dalam kompetensi yang nomor 2 tadi, Ibu mengajukan pertanyaan berbobot. Saya merasa saya sudah menyampaikan proses coaching ini dengan menggunakan alur tirta. Saya sudah menyampaikan tujuan, saya sudah memberikan pertanyaan tentang identifikasi masalahnya, baru saya sudah menanyakan tentang rencana aksinya, baru terakhir juga saya sudah meminta tanggung jawab dari coach saya begitu. Dan untuk pertanyaan yang berbobot sendiri, saya merasa sudah ada peningkatan dari yang sebelum-sebelumnya. Saya sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, walaupun bobotnya saya rasa belum berbobot-bobot kali, tapi ya sudah ada peningkatan gitu. Benar sekali ya Bu. Tadi juga saya sudah mendengarkan hal itu. Karena Ibu juga sudah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan bertanya apa, bagaimana, kapan, dan lain-lain. Dan Ibu juga tidak ada membuat kalimat saran atau nasihat yang dilontarkan. Nah, jadi itu asli dari ungkapan si coach ya. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan ya kan. Misalnya tadi Ibu si coach mengutarakan ide. Nah, sebenarnya idenya itu harusnya ada beberapa lagi ya kan yang harus lebih digali. Nah, bagaimana menurut pendapat Bu Fitri? Menurut saya ya sih Bu, sebenarnya bisa saya ide itu tadi bisa digali lebih banyak lagi. Mungkin ya itulah salah satu kekurangan saya, itu tadi seperti saya bilang, dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ini sudah ada peningkatan, namun ya belum maksimal di angka yang keempat gitu Bu. Ya mungkin itulah masih kekurangan di diri saya seperti itu. Iya. Ya bagus Bu, tapi memang sudah terlihat Ibu membawakannya itu sangat santai dan bisa memancing pertanyaan-pertanyaan terbuka tadi, sehingga si coach juga dengan mudahnya gitu dia mengalir menjawab apa sebenarnya duduk permasalahan yang telah dia hadapi. Nah, dari diskusi coaching ini Bu, jika saya beri rentang nilai dari 1 sampai 4,
Kira-kira Ibu itu sudah berada di nomor yang berapanya ya? Oh, kalau menurut penilaian saya ya Bu, Iya. ya. Kalau menurut saya tadi di awal saya bilang nilai saya masih di 1,5 sampai 2. Kalau sekarang mungkin sudah di 2,9 menuju angka 3 begitu, atau 3 deh Bu. Sepertinya 3 sudah ya bisa 3. Tapi kalau keempat sepertinya itu nilai sempurna ya Bu. Belum sepertinya kalau ke 3 deh Bu, 3. Ya, oke. Udah bagus itu, Bu. Udah banyak itu peningkatannya ya kan, Bu? Iya, udah nikah. Ada lagi kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini gitu? Atau masih ada yang ingin dikembangkan kompetensi lain? Kalau kompetensi lain mungkin dalam mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif sepertinya saya juga harus lebih meningkatkannya lagi. Present juga harus saya tingkatkan, karena kita tidak memungkiri dalam kondisi apapun gangguan-gangguan itu bisa saja terjadi, bisa saja kapan saja datang gitu. Jadi selain dari pertanyaan berbobot ya, yang kompetensi yang 2 itu juga harus saya tingkatkan juga agar proses coaching yang selanjutnya akan saya lakukan bisa berjalan lebih bagus lagi daripada yang ini. Ya, oke Bu Fitri. Nah, baiklah, semoga setelah observasi ini, mudah-mudahan Ibu Fitri lebih bisa mengembangkan kompetensi yang lain ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Dan kita akhiri diskusi coaching kita kali ini dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Siska Ayudia selaku observer. Dengan berakhirnya percakapan Ibu Siska selaku observer dengan Ibu Fitri Ovitasari selaku coach, maka berakhir pula untuk sesi diskusi coaching pada kesempatan kali ini. Saya mewakili semua yang berhadir pada kesempatan coaching kali ini, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan penyampaian kata. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat guru penggerak CGP Angkatan 6 Kabupaten Asahan. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Asahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Di sini saya akan jelaskan untuk waktu coaching kita pada hari ini 20 menit untuk sesi coaching, baru ada 10 menit untuk observer, dan 5 menit sendiri untuk saya sebagai timekeeper. Di sini saya akan jelaskan yang bertugas sebagai coach. Di sini ada Ibu Agustina, baru coach ada Ibu Siska, dan observer Bapak Ardiansah, dan saya sendiri Bu Fitri sebagai timekeeper. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu, silahkan, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Bu Agustina. Apa kabar Bu? Salam, Pak Ardi, sehat, alhamdulillah. Oke, Bu Agus, hari ini kan kita mau mengadakan diskusi coaching nih. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini, kayaknya perlu nih kita untuk merilekskan diri terlebih dahulu ya, supaya nggak kaku, supaya kegiatan coachingnya lebih nyaman ya, lebih mengalir seperti itu. Oke, baik, saya pimpin. Coba kita tarik nafas dulu pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan sembari mereleksi diri, kemudian kita keluarkan secara pelan-pelan. Oke, tarik nafas lagi. Tarik lebih rileks, kemudian kan keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi terakhir, tarik nafas,
Ya, tarik dalam-dalam, kemudian keluarkan secara perlahan. Oke, udah rileks ya Bu ya? Udah Pak, oke. Oke, sudah rileks. Oke, baik Ibu. Sebelum kita memulai coaching, saya ingin bertanya dulu nih sama Ibu Agustinawati selaku coach pada diskusi kali ini. Di antara ketiga kompetensi, yaitu kompetensi yang pertama mendengarkan aktif, kemudian kompetensi yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, yang ketiga menumbuhkan kemajuan. Kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari ketiga kompetensi tadi, Bu Agus? Sepertinya saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Mengajukan pertanyaan berbobot ya. Oke, baik. Kenapa Ibu pilih yang itu, mengajukan pertanyaan berbobot? Karena saya merasa saya masih kurang di situ. Saya perlu mengadakan untuk peningkatan pengembangan di situ. Saya merasa masih ragu-ragu, Pak, untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu yang seperti apa gitu. Jadi saya ingin melatih diri saya untuk di situ. Jadi pada kegiatan coaching ini ingin mengasah lah ya kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot seperti apa ini ke depannya gitu. Oke Bu, kira-kira nih sebelum melakukan coaching nih dari rentang 1 sampai 4 berapa ya nilainya Ibu pada fase ini? Sepertinya untuk fase ini saya di 2 deh Pak, masih di 2, nilai 2, iya. Masih 2 ya, Karena memang belum. masih jauh lah dari kata sempurna 4 gitu ya, Bu. Masih separuhnya itu ya. Ya benar Pak. Jadi harapannya setelah melakukan kegiatan coaching ini, Ibu tuh nanti pingin berada di nilai berapa, Ibu? Berharapnya sih 4 ya Pak, tapi kalau nggak bisa 3 deh biar lebih ininya, lebih yakinnya di 3. Setidaknya lebih baik dari sebelumnya, Bu ya. Benar Pak. Oke. Baik, sudah bisa kita mulai dari sekarang ini, Bu, proses coachingnya? Oke, bisa. Oke, Siap Pak. Oke, kepada Ibu Agustinawati selaku coach dan kepada Ibu Siska Ayudia sebagai coach, waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Oke, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Selamat siang Ibu Siska. Waalaikumsalam, Bu Agus. Siang juga. Apa kabarnya Ibu? Kabar saya baik, Bu Agus. Ibu sendiri gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, Ibu ini ngajak janjian hari ini. Ada yang mau diobrolin kah Bu? Kalau sepertinya penting, ada apa ya? Iya ini Bu, saya sepertinya butuh solusi dan ngobrol mungkin ya sama Ibu. Bisa kan Bu? Oh bisa Bu, dengan senang hati. Jadi apa nih yang mau diobrolin? Gini loh Bu Agus, kelas saya itu ada kan 2 orang murid saya yang belum bisa membaca. Padahal mereka itu sudah kelas 3 dan sebentar lagi akan mengikuti ujian semester. Sebenarnya saya sudah sering mengajari mereka sih dengan berbagai cara. Tapi kok ya sepertinya belum terlihat gitu progres dan perkembangannya, Bu. Setiap saya suruh untuk mengulang membaca di rumah, pasti tidak pernah mereka lakukan. Setiap ditanya, kenapa tidak dilakukan membacanya itu? Nah, alasannya selalu bilang lupa, selalu bilang lupa. Nah, minat belajar membaca mereka itu memang rendah sekali, Bu. Jadi saya itu pusing lah, Bu, kalau sudah mengingat-ingat mereka gitu, Bu. Oh begitu. Jadi Ibu pusing ya memikirkan 2 murid Ibu itu yang belum bisa membaca. Iya, begitulah, Bu. Benar sekali. Jadi apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Ya, maunya setelah saya berdiskusi sama Bu Agus, saya bisa mendapatkan solusi ya dari masalah ini. Karena memang jujur sekali Bu, saya itu sudah bingung
mau berbuat apa kepada mereka dan harus bagaimana lagi gitu loh Bu. Oke, baik. Sejauh ini, apa yang udah Ibu lakukan untuk meningkatkan minat belajar mereka, Bu? Selama ini saya sudah mengajari mereka secara face to face. Nah, belajar dengan menggunakan kartu huruf dan banyak kata-kata. Bahkan dengan buku khusus membaca juga sudah saya lakukan, buku yang banyak bergambar dan banyak warna-warni di mana gambarnya itu langsung di bawah ada bacaannya supaya mereka tertarik dan bisa membacanya. Gitu, Bu. Oh, oke. Karena membaca buku-buku yang bergambar, berwarna sebenarnya itu udah sangat menarik ya, Bu. Eh, untuk minatnya anak membaca. Terus gimana nih reaksi mereka saat itu, Bu? Eh, Sebenarnya bisa dikatakan mereka semangat sih, Bu. Namanya kalau sudah buku berbau ada gambar-gambarnya mereka kan lumayan senang gitu. Tapi itu loh Bu Agus, progresnya itu belum dapat gitu. Lambat sekali. Sepertinya mereka memang apa memang sengaja dimalaskan atau bagaimana gitu, Bu. Oke, jadi indikator seperti apa yang Ibu inginkan? Eh, Mau saya sih setelah mereka belajar membaca bersama saya, ya kan, dalam beberapa bulan ini seharusnya mereka itu sudah bisa, Bu, dan sudah agak lancar membaca. Begitu, Bu. Oke, baik. Selain cara-cara yang telah Ibu lakukan tadi, seperti mengajari face to face, menggunakan kartu kata, kartu huruf, buku berwarna dan bergambar, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu lakukan untuk memunculkan keinginan mereka? Apa yang Ibu lakukan untuk keinginan Ibu agar terwujud? Hmm, Apalagi ya, Bu ya? Oh, mungkin saya bisa memperlihatkan sebuah tayangan video mungkin ya, supaya mereka itu bisa terinspirasi gitu. Berbentuk video inspirasi, ya kan? Atau bisa juga video-video animasi yang banyak disukai seumuran mereka sebagai anak-anak. Yang isinya itu mungkin tentang membaca ya. Dan saya yakin mereka akan senang mungkin ya Bu, lebih bersemangat dalam membaca setelah menonton video tersebut. Wah, ide yang bagus itu, Bu. Kapan dan gimana nih akan dimulai, Bu? Besok sepertinya sudah bisa saya lakukan ya Bu. Mungkin saya akan langsung cari videonya, video inspirasi tersebut dan animasi lewat aplikasi YouTube. Jika sudah saya temukan, mungkin saya akan memperlihatkan kepada mereka, Bu. Oke, adakah yang bisa diajak untuk membantu, Bu? Eh, Adalah pastinya, Bu. Mungkin saya akan menghubungi dan meminta bantuan kepada wali dari murid tersebut agar mau membantu dan mendampingi serta menyemangati anak-anak mereka mungkin yang belajar membaca di rumah. Dan akan mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa tersebut pengambilan rapot nanti mungkin ya, Bu. Oh, oke. Biar kita tahu nih, Bu, kalau sudah ada progres dari yang akan kita buat ini, gimana, Bu? Mungkin kita ketemuan lagi mungkin ya, Bu Agus ya. Minggu depan mungkin bisa. Oh, boleh, Nanti, Bu. nanti kalau kita ketemu lagi, saya akan ceritakan kepada Ibu bagaimana progres dan perkembangan yang sudah saya jalani ini. Sambil ini loh Bu Agus, kita makan-makan bakso. Gimana Bu Agus? Oke. Ide yang bagus tuh, Bu. Kan seru tuh ya. Sambil konsultasi, berdiskusi, ngobrol, perut juga kenyang, ya kan? Masalah teratasi. Oke, sip Bu Agus. Oke.
Ibu Siska, kita sudah mendekati sesi akhir dari percakapan kita ini. Terus apa nih yang Ibu rasakan sekarang? Kalau tadi perasaan saya agak pusing ya Bu ya, kalau udah mengingat cerita murid saya itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah agak lega. Jadi pikiran saya juga udah mulai terbuka gitu Bu. Ternyata saya sudah bisa punya solusi sendiri gitu ya kan. Awalnya saya bingung sekali Bu. Terima kasih ya Bu Agus atas percakapan kita hari ini. Saya senang sekali. Iya, sama-sama Ibu. Ya, Bu, terima kasih Bu. Nah, udah sore nih, Bu. Kita akhiri ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu, sepertinya kegiatan coaching yang dilakukan Ibu Agus dan Ibu Siska sudah selesai. Nah, sekarang silahkan saya berikan waktu kepada observer, yaitu Bapak Ardiansyah, untuk memberikan hasil observasinya selama melihat kegiatan coaching yang telah berlangsung tadi. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan, Bapak, silahkan. Baik, Ibu Agustinawati, seru sekali ya kegiatan coachingnya ya. Iya Pak, terima kasih. Nah ini Bu, berdasarkan hasil kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan, keren sekali ya Bu ya, sudah baik sekali menurut saya. Karena Ibu itu sudah terlihat present ya, bercoba untuk hadir sepenuhnya. Ibu juga telah mendengarkan secara aktif ya. Kemudian kegiatan coachingnya juga santai, rileks. Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan kepada coachi ya. Kemudian Ibu juga tidak memberi label nih ya kepada coachi, gitu. Sehingga coachi pun merasa lebih santai, lebih rileks, lebih nyaman dalam menceritakan permasalahan unek-uneknya yang tadi membuat si coachi ya Ibu Siska Yudia tuh pusing gitu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi itu, Ibu sudah dapat menggali ide-ide baru untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi pada coaching. Benarkah demikian Ibu? Ya, saya rasa juga demikian Pak. Karena yang timbul tadi beberapa ide dari coachingnya gitu, terlihat juga lebih semangat dan saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Ibu coaching. Sehingga dia merasa. Oke. Jadi Ibu, menurut Ibu nih dari proses berjalannya coaching tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik Bu? Atau mungkin ingin Ibu tingkatkan lagi mungkin? Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik adalah saya sudah berusaha melakukan kegiatan coaching ini melalui metode Tirta dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalahnya, menanyakan rencana aksinya, dan menanyakan pertanggungjawaban atas tindak lanjut dari rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Siska, Pak. Oh iya, benar sekali sih Bu ya. Saya juga tadi sudah mendengarkan kalau Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan terbuka, gitu ya. Sudah menanyakan tujuan dari kegiatan diskusi atau percakapan hari ini itu apa. Ibu juga sudah mengidentifikasi masalah coaching dengan baik, tidak ada pelabelan di sana, tidak ada saran atau nasihat khusus yang Ibu lontarkan kepada si coaching begitu. Jadi menurut saya nih udah cukup keren. Cuman walaupun demikian, sepertinya saya tuh mesti melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan nih dari Ibu Siska Ayudia selaku coaching. Misalnya kan tadi kan Ibu itu ingin mengutarakan mau download video-video dari YouTube gitu, sehingga dapat mengembangkan minat baca anak karena sesuai dengan umurnya mereka gitu. Jadi kan kira-kira mau diapain lagi tuh videonya, atau mungkin selain video itu mungkin ada lagi mungkin media yang mau Ibu Siska kembangkan begitu, Ibu. Jadi menurut saya nih dari hasil diskusi tadi, sebelumnya Ibu tadi bilang Ibu nilainya 2 nih. Nah, kira-kira setelah melakukan proses coaching, Ibu sudah berada di nilai berapa nih Bu? Dari rentang 1 sampai 4. Sepertinya udah mantap di 3 deh Pak. Mantap di 3. Keren ya Bu ya? Udah yakin 3 ini ya? Ya, mantap di 3 saya Pak. Jadi Bu, kira-kira ya, adakah hal yang lain
yang ingin Ibu tingkatkan lagi untuk performa Ibu, terutama dalam hal coaching ke depannya gitu, Bu? Apa ya? Mungkin saya akan meningkatkan ke apa tadi ya? Meningkatkan kemajuan ya, Pak. Itu mungkin karena saya masih penasaran itu maksudnya yang gimana. Nanti akan saya pelajari kembali deh. Itu maksudnya gimana. Oke, baik, Ibu Agustinawati, terima kasih. Semoga setelah adanya observasi ini akan ada peningkatan ke depannya gitu ya. Mungkin Ibu ingin mengembangkan kompetensi ini atau mau ditingkatkan kompetensi yang lainnya mungkin supaya menjadi coach yang lebih baik lagi ke depannya begitu, Bu. Oke. Oke, terima kasih Ibu Agustinawati selaku coach dan Ibu Siska Ayudia selaku coachee. Di sini saya selaku observer, mohon maaf ya atas segala kekurangan. Mungkin kita sudahi di sini dulu ya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, oke Bapak Ibu, terima kasih untuk kegiatan coaching kita pada hari ini, sangat super sekali, semua sangat semangat. Di sini saya selaku timekeeper mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, guru calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Asahan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu, pada kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Di sini saya akan tegaskan bahwa pembagian waktu untuk coach dan coachee melakukan kegiatan selama 20 menit, observer 10 menit, dan saya sendiri sebagai timekeeper 5 menit. Untuk singkat waktu, kita langsung saja kepada tahap pra-observer. Pada Ibu Fitri dipersilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ibu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Ya, apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah Bu Fitri, sangat sehat. Ya, sebelum kita melakukan kegiatan coaching pada hari ini, Ibu Siska selaku coach, saya ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kalau di coaching sendiri ya, kan ada 3 kompetensi yang harus dimiliki, yaitu yang pertama presence, yang kedua memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga itu mendengarkan aktif. Nah, dari ketiga kompetensi yang ini, Ibu Siska sendiri ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Kalau saya sepertinya Bu ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, baik, berarti di yang poin kedua ya yang ingin Ibu kembangkan ya? Iya Bu, ya. Nah, kalau di poin kedua itu kan untuk pemberian pertanyaan berbobot sendiri, kalau saya memberikan rentang nilai dari 1 sampai dengan 10 deh, 1 sampai 10, kira-kira Bu Siska ini ada di angka berapa? Kalau saya ya Bu, menilai diri saya sendiri mungkin di antara berapa ya Bu? 7 atau 8 mungkin Bu. Oh, sudah bagus sepertinya itu Bu. Kalau untuk nilai 7 atau 8 sepertinya sudah lepas minum, lepas makan, tapi tidak pakai buah ya Bu. Jadi kalau menurut di LMS ya itu kan kalau untuk kompetensi coaching itu kan ada
ada senilainya ya, rentangnya 1, 2, 3, dan 4. Kalau Ibu sendiri tuh udah di angka yang keberapa itu? Udah di rentang yang keberapa? Di 1, 2, 3, atau yang keempat? Eh, 3 mungkin, Bu. 3. Oh, jadi kalau setelah proses coaching ini, Ibu maunya di angka berapa kalau sekarang sudah 3? Mudah-mudahan udah bisa jadi 4 ya, Bu Fit. Ah, Alhamdulillah, mudah-mudahan nilai sempurna ya, Bu. Oke. Nah, saya ingin bertanya, kenapa Ibu ingin mengembangkan kompetensi tersebut? Memberikan pertanyaan yang berbobot. Kenapa itu yang ingin Ibu kembangkan? Iya, Bu. Mungkin ya dalam proses coaching ini kita kan seperti membantu seseorang gitu. Jadi dalam proses coaching ini kan kita ingin mengembangkan seseorang itu, apa yang sudah ada di dalam dirinya sebenarnya itu ada, dan bagaimana kita mengembangkannya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut. Nah, jadi kalau kita bisa membuat seseorang itu atau membantu seseorang dalam memecahkan masalah, kan kita ikut berpahala ya kan, Bu. Nah, jadi disitulah saya mau belajar supaya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan supaya bisa menggali potensi dari si coach saya tadi, gitu, Bu. Baiklah Bu Siska, sepertinya sudah bagus keinginan Ibu itu. Semoga harapan Ibu tadi terwujud dan setelah proses coaching ini kompetensi Ibu dapat berkembang. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja kegiatan coaching kita pada hari ini ya. Oke Bu Siska, silahkan dimulai. Ya, Assalamualaikum Pak Ardi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Siska. Selamat siang juga, Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Luar biasa lah, Bu. Masih semangat ya. Ibu sendiri gimana kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah juga Pak, saya sehat. Gini Pak, kalau nggak salah, ya kan, Bapak ada menghubungi saya melalui chat WhatsApp. Katanya mau ngobrol-ngobrol ya Pak dengan saya di siang ini, makanya saya mencari Bapak, begitu. Iya, bener, Bu. Kebetulan kan saya ini, Bu, adalah problem nih, sikit gitu. Jadi ada yang ingin saya diskusikan sama Ibu. Rencana siang ini sih, Bu. Gitu ya Pak ya. Apa yang mau didiskusikan siang ini kira-kira? Eh, ini, Bu, ada yang mau saya diskusikan tentang permasalahan di sekolah, Bu. Tentang anak didik saya, Bu. Ada waktu Ibu untuk ini, Bu, sharing-sharing saya ini, Bu. Oh, bisa Pak. Kalau untuk waktu dengan Bapak, saya pasti bisa meluangkan waktunya. Permasalahan apa itu ya Pak? Gini, Bu. Ini kan peserta didik saya nih udah 3 hari nih nggak masuk sekolah. Jadi menurut saya kalau udah 3 hari nggak sekolah kan bakalan ketinggalan pelajaran gitu. Apalagi dia kan udah kelas 6 gitu. Nah, peserta didik saya itu nggak hadir disebabkan katanya cuma nggak punya seragamnya, nggak ada seragam sekolahnya gitu, yang baru. Jadi karena bajunya mungkin udah jelek ya, udah nggak layak pakai lah gitu. Jadi orang tuanya tuh pun tergolong nggak mampu lah untuk membeli seragam yang baru. Jadi karena seragamnya udah jelek, udah nggak layak pakai, jadi dia malu, Bu, untuk sekolah. Ada 3 hari loh, Bu, nggak ke sekolah, Bu. Semalah itu, Bu. Oh ya ya, berarti murid Bapak itu tidak hadir karena seragam sekolahnya sudah tidak layak pakai ya Pak, makanya dia tidak sekolah-sekolah. Iya, Bu. Oh gitu. Nah, jadi tujuan Bapak yang ingin dicapai pada saat kita diskusi ini apa kira-kira ya Pak? Rencananya kan, Bu, setelah kita melakukan diskusi ini, ya mudah-mudahan adalah, Bu, solusinya gitu ya, Bu. Atau kalau enggak minimal cara lah, kayak mana supaya murid ini mau masuk lagi gitu ke sekolah gitu, Bu. Ya mungkin ada alternatif dia mau ke sekolah tuh lagi ngapain lah gitu, atau kayak mana lah gitu, Bu. Oh gitu ya Pak ya.
tujuan dari obrolan kita hari ini berarti Bapak ingin mendapatkan solusi supaya murid Bapak itu bisa ke sekolah kembali gitu kan, Pak? Iya, betul, Bu. Jadi kan anaknya memang sebenarnya ada lah, Bu, potensinya, Bu. Karena anaknya pinter, Bu. Gitu. Terus dia kan udah besar, udah kelas 6. Ya, mungkin memang lah ya, namanya udah kelas 6 ya kan. Jadi mungkin malu gitu, Bu, kalau mau ke sekolah pakaiannya tuh lusuh, jelek, udah nggak layak pakai. Cuman mau minta sama orang tuanya, ya orang tuanya tergolong keluarga yang tidak mampu, menengah ke bawah, gitu, Bu. Jadi ya saya pun bingung mau berkunjung ke rumahnya, orang tuanya pun ditelepon nggak ada HP-nya, nggak ada alat komunikasinya. Macam mana, Bu? Oh, gitu ya, Pak ya. Jadi selain Bapak inginkan anak itu bisa bersekolah kembali, ya kan? Kira-kira apa lagi yang ingin Bapak inginkan setelah obrolan kita kali ini? Ya pinginnya, Bu, selain dia datang ke sekolah kayak biasa, saya pingin juga tuh, Bu, dia apa ya, kumpul lagi gitu, Bu, sama kawan-kawannya di sekolah kayak biasa aja gitu, Bu. Jadi udah nggak ketinggalan pelajaran lagi kan kalau udah kumpul sama kawannya gitu, Bu. Oke, dalam permasalahan yang sedang Bapak hadapi sekarang ini, ada tidak apa yang sudah mulai Bapak coba gitu untuk mengatasinya, yang sudah Bapak mulai gitulah. Udah ada sih, Bu. Kayak semalam lah, Bu, saya udah minta kan sama salah satu kawan kerja saya nih untuk sama-sama datanglah ke rumah anak murid saya itu kan, terus menanyakan lah kepada orang tuanya tentang masalah anaknya. Dan saya tanyakan langsung nih sama muridnya, kenapa dia tidak datang ke sekolah gitu, apakah ada kawannya yang membuli dia atau mengata-ngatai dia, mungkin pelajaran yang nggak dia sukai, atau memang ada masalah apa gitu lah kan, Bu, yang udah saya tanyakan juga sama orang tuanya sama anak muridnya. Rupanya betul, Bu, muridnya itu malu karena seragamnya udah jelek, udah nggak layak pakai gitu kan, udah gitu pun seragamnya udah kekecilan gitu, udah nggak muat lagi, jadi dia ngerasa itu seragam dia kok beda sendiri gitu, jadi dia malu lah, Bu, ke sekolah. Oh, gitu ya, Pak ya. Berarti Bapak itu sudah ada upaya ya selaku wali kelas dalam menyikapi masalah murid Bapak tersebut. Kalau upaya yang dilakukan dari sekolah, kira-kira sampai mana ya, Pak ya? Di titik mana? Jika 1 sampai 10 tadi kan, tadi sudah ada kolaborasi ya kan, antara Bapak dan teman Bapak tadi tersebut yang mengunjungi rumah anak murid Bapak tersebut. Jadi kalau untuk sekolah sendiri itu apa yang dilakukan, Pak? Kalau nengok upaya yang udah kami lakukan kayaknya masih kayak di skala ya 6-an gitulah, Bu. Karena, Bu, jujur ya, Bu, kami tuh belum ada menginformasikan sama kepala sekolah gitu kan. Kemudian teman-teman di kelasnya juga belum ada sih minta-minta bantuan gitu. Cuman sampai di mengunjungi rumahnya aja, Bu, temannya itu berdua. Jadi kayak masih ya belum banyak lah, Bu, tindakannya kayak masih skala 6 lah gitu, Bu. Oke. Upaya Bapak tadi dalam menyuruh murid Bapak itu untuk bersekolah, kira-kira hambatan yang Bapak hadapi ada tidak, Pak? Kalau hambatannya atau kendalanya, Bu, kayaknya tentang komunikasi sih, Bu. Karena menyampaikan sesuatu kepada murid itu kan harus mengunjunginya gitu kan, Bu. Terutama orang tuanya. Kan kita mau tanya anaknya, mau tanya orang tuanya juga nggak ada handphonenya, nggak ada alat komunikasinya. Jadi kesulitan, Bu, mau dapat informasi itu apa gitu. Kalau setiap anaknya nggak datang. Terus kira-kira apa solusi yang sudah Bapak lakukan untuk menangani hambatan Bapak tadi? Ya, solusi yang udah kami lakukan, Bu, yang udah saya lakukan udah dijemput. Yang pertama, sehari 2 hari sampai 3 hari lah, Bu, kami jemput. Ya anaknya mau kan, Bu, karena dijemput itu. Terus kami menyuruh udah gitu, udah saya jemput, saya suruh lagi kawannya jemput juga. Tapi kalau temannya nggak ada yang jemput anaknya,
ya anaknya nggak mau lagi ke sekolah gitu, suka dibujuk dulu baru ke sekolah. Jadi masa iya Bu tiap hari kami harus jemput ke rumahnya gitu. Selain solusi tersebut, ada solusi lain selain menjemput ke rumahnya atau barangkali seperti rencana ke depannya gitu, Pak? Rencana ke depannya mungkin yang bakalan awak lakukan, mungkin yang mengkomunikasikan ini lah Bu, kayaknya ke kepala sekolah gitu Bu, yang pertama. Ya gimana dapat menemukan solusinya gitu, seperti apa. Kemudian kami coba untuk berkolaborasi mungkin dengan anak-anak untuk mengumpulkan uang kas kelas ya. Entah uang kas kelas, takutnya sumbangan di sekolah, nggak tahu juga. Yang nanti fungsi dari uang kutipan itu, uang kas itu dibelikan seragam untuk anak tersebut gitu. Itu pun atas persetujuan teman-teman di kelasnya dulu gitu, sama harus dapat izin dari kepala sekolah. Terus mungkin yang ketiga, nanti kayaknya Bu di awal semester baru mungkin kami angkat aja kali ya Bu ya jadi ketua kelas gitu, supaya dia jadi punya rasa tanggung jawab gitu ya. Jadi beberapa rencana ini udah ada dipikirkan sih Bu, cuman memang belum saya realisasikan Bu gitu. Oke. Tadi konsultasi dengan kepala sekolah ya, dan juga dengan teman-teman sekelasnya. Nah, kalau dari guru-guru yang lain, seperti apa yang dilakukan ya Pak ya? Kalau pernah sih Bu, saya udah sampaikan sama guru-guru yang lain gitu kan. Nah mereka pun ngasih pendapat, udah Pak samperin aja ke rumahnya, terus tanyakan sama orang tuanya. Dan itu udah saya lakukan Bu. Jadi guru-guru ya cuma ngasih saran seperti itu doang gitu. Tadi sudah ada rencana ke depannya mau berkonsultasi kepada kepala sekolah ya, dan meminta sumbangan kepada teman-temannya satu kelas. Itu kira-kira kapan dilakukannya itu Pak? Seperti sepatnya deh Bu ya kayaknya. Besok deh Bu akan saya lakukan untuk konsultasi sama kepala sekolah. Ya mungkin beli seragam baru mungkin, tak dari uang kas, atau mungkin kami langsung berkunjung aja sama kawan-kawannya ke rumahnya gitu Bu. Oh iya. Berarti uang kasnya sudah ada ya Pak ya? Kalau uang kas ada sih Bu, tapi kan kurang lah kayak Bu untuk beli seragam gitu Bu. Ya entah mungkin nanti kutip lagi atau mungkin ditambahi uang infak Jumat atau infak berbagi dari sekolah gitu Bu. Tapi belum, itu mesti rencana sih Bu, belum terlaksana. Mudah-mudahan ya Pak ya, semoga niat baik Bapak akan tercapai. Nah, menurut Bapak, barometer dari keberhasilan rencana Bapak itu tadi apa ya Pak ya? Kayaknya Bu yang jadi indikator keberhasilan saya tentang rencana saya tadi sih Bu ya. Mungkin kalau konsultasinya itu nanti sama kepala sekolah berjalan lancar, kemudian kepala sekolah juga ngasih solusi ya, mungkin akan langsung saya terapkan tuh Bu. Kalau kepala sekolah ngasih izin gitu untuk memberikan sumbangan gitu kan, langsung tuh saya belikan tuh pakaian seragam itu. Terus saya kasih langsung aja ke muridnya gitu, sehingga murid tadi pun udah nggak ada alasan lagi untuk tidak datang ke sekolah gitu. Jadi beres, masalahnya udah terselesaikan gitu Bu. Karena udah banyak usaha dilakukan, ya mudah-mudahan dia jadi aktif gitu untuk ke sekolah lagi gitu Bu. Berarti barometer dari rencana-rencana yang Bapak lakukan adalah barometer keberhasilan itu bagaimana membuat anak tersebut itu bisa aktif kembali bersekolah, ya kan? Jika ada hambatan-hambatan lain, ya bagaimana cara Bapak menyelesaikannya? Ya seharusnya murid yang tadi kan Bu udah harus bersekolah, karena di awal masalah yang dihadapinya kan karena nggak punya seragam sekolah gitu. Yang bilangnya seragamnya kekecilan lah, udah nggak layak pakai lah. Nah setelah udah diberikan seragam, harusnya dia udah ke sekolah gitu Bu. Jadi udah hilang lah tuh sifat malas dia gitu kan. Ya mudah-mudahan kepala sekolah juga ngasih surat peringatan lah kepada orang tua siswa ini gitu. Terus ya ngobrol gitu, diajak ngomong sama kepala sekolah gitu Bu. Ya, mudah-mudahan ya Pak anak tersebut tidak malas ya Pak ya. Iya Bu, mudah-mudahan ya Bu ya, nggak malas lagi ke sekolah. Karena sayang, anaknya pinter, masa iya gara-gara seragam sekolah terus nggak mau sekolah gitu kan. Nah,
komitmen Bapak dalam menjalankan aksi dari rencana Bapak ini apa saja? Palingan saya yang akan saya lakukan, Bu, dari rencana ini ya tanggung jawab saya sebagai guru. Itu saya kayak merasa terpanggil gitu untuk melakukan apa ya namanya anak murid saya gitu. Kalau nggak sekolah-sekolah gimana gitu ya, Bu ya. Terus pun saya berkomitmen lah gitu untuk anak-anak supaya bisa saling berbagi satu sama lain gitu di tiap-tiap kesempatan gitu, Bu. Oke, bagus sekali ya Pak. Nah, tadi kepala sekolah dan murid-murid Bapak membantu untuk menjalankan komitmen Bapak tersebut. Kira-kira siapa lagi yang bisa membantu ya Pak ya? Mungkin kalau udah dapat izin dari kepala sekolah untuk ngutip sumbangan, kayaknya orang tua siswa, Bu, dari kelas saya gitu, dia selain anak yang tadi itu kan, mungkin mereka bisa bantu atau mungkin untuk mengingatkan anaknya bersekolah ya, orang tua siswa yang males sekolah tadi itu diingatkan anaknya, nak sekolah nak gitu, atau mungkin dibangunkan anaknya supaya jangan malas sekolah lagi anak ya, kan udah dibelikan baju gitu. Jadi sekolah ya nak ya, yang rajin nak ya nak ya, mungkin gitu ya Bu ya. Oh ya, mudah-mudahan ya Pak bisa terwujud dan terlaksana. Dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah Bapak rasakan sekarang? Ya alhamdulillah Bu, sekarang lebih lega ya, lebih plong gitu kan, karena udah diceritakan gitu semua unek-uneknya, karena kesal juga Bu gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah kayak dapat pencerahan lah, karena setelah kita diskusi ini kan, jadi kayak ngerasa tenang, ngerasa senang gitu Bu. Terima kasih ya Bu ya, udah mau dengarkan keluh kesah saya gitu, udah mau meluangkan waktu untuk saya gitu Bu. Makasih ya Bu ya. Oke, terima kasih kembali Pak Ardi. Semoga apa yang diharapkan Bapak segera terwujud ya Pak. Dan bolehlah Pak kita berjumpa kembali untuk menceritakan kelanjutan jika rencana-rencana tersebut sudah Bapak realisasikan ke depannya. Ya Pak ya? Oke ya Bu, terima kasih juga Bu waktunya. Kebetulan nih Bu, saya ini mau langsung action aja Bu, mau langsung jumpa kepala sekolah ini, biar cepat selesai masalahnya gitu. Makasih ya Bu ya sebelumnya, udah mau meluangkan waktu untuk saya Bu. Oke ya Bu Oke, ya, Pak. makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke tahap observasi dan tahap pasca observasi. Kepada Ibu Fitri dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kegiatan coaching kita pada hari ini. Ya, sangat super sekali ya Bu, sangat bagus sekali. Baik Bapak Ibu, berdasarkan hasil kegiatan coaching yang telah Ibu Siska lakukan sebagai coach dan Pak Ardi sebagai coaching, hal yang sudah baik yang saya lihat adalah Bu Siska sebagai coach sudah terlihat presence, terlihat sabar dalam mendengarkan cerita dari Pak Ardi ya. Jadi Pak Ardi itu bercerita dulu panjang lebar, Bu Siska dengan sabar mendengarkannya. Lalu Bu Siska juga terlihat sudah mendengarkan aktif. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ardi, Bu Siska dengarkan, lalu Bu Siska juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot, terlihat santai dan rileks dalam mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kuci, sehingga Pak Ardinya sendiri pun lebih leluasa dan menjadi lebih santai untuk menceritakan dan menggali ide-ide yang baru untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi pada Kuci. Benar demikian Bapak Ibu? Iya, benar Bu. Sepertinya saya udah merasa seperti itu. Membuat Pak Ardi merasa nyaman. Oke, baik. Jika menurut Ibu seperti itu, tadi di awal kan sudah saya tanyakan kalau Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang pertanyaan berbobot. Nah, jadi kalau saya mau tanya kepada Ibu Siska ini, apa sih yang sudah berjalan baik dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi terhadap Pak Ardi?
Kalau menurut Bu Siska, apa sih yang sudah baik? Menurut saya dari proses coaching tadi, saya sudah bisa mendengarkan coach bercerita. Nah, jadi coach itu bercerita dan saya dengarkan secara aktif. Baru saya gali lagi apa yang di permasalahan yang sedang dihadapinya melalui seperti coaching melalui alur tirta, Bu. Dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, seperti bertanya tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tindak lanjut dari tanggung jawab dari rencana yang akan Bapak Ardi lakukan. Begitu, Bu. Ya, benar sekali Bu Siska. Saya tadi juga memperhatikannya seperti itu. Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dengan bertanya apa, bagaimana, kapan, dan lain-lain. Tidak ada kalimat seperti Ibu memberikan nasihat atau menasehati coaching, begitu ya Bu. Jadi proses coaching sendiri ini bukan kita sebagai penasehat, jadi kita itu mendengarkan apa yang disampaikan coaching. Namun demikian, saya juga masih melihat hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan sebenarnya. Misalnya tadi pada saat coach bilang anak tersebut sampai malu datang ke sekolah begitu kan, Pak Ardi bilang seperti itu. Terus Bu Siska sendiri seharusnya sudah menjawabnya dengan begini bisa. Oh iya ya Pak, sampai malu ya anak itu datang ke sekolah karena masalah itu. Bisa begitu. Jadi kita bisa menangkap kata kunci gitu. Jadi apa yang disampaikan coach ini tadi, kita bisa mendapatkan kata kunci. Jadi kata kunci itu bisa kita ulang untuk mengkonfirmasi apakah ini benar gitu. Jadi coach itu mengkonfirmasi apakah informasi yang kita dengar itu benar gitu, dan coach itu mengiyakan. Nah, gitu. Itu menurut saya. Kalau menurut Ibu ya lain lagi mungkin. Nah, dari diskusi yang tadi terjadi, dari proses coaching yang terjadi tadi, kan ada nih rentang nilai 1 sampai dengan 4. Ibu tadi bilang di awal sudah 3 kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Kalau sekarang setelah proses coaching ini, menurut Ibu udah di angka berapa sih? Angka berapa ya, Bu ya? Harus 4 dong, Bu. Soalnya tadi itu oh iya, harusnya ya? 4 ya, Bu. Udah lah, 4 aja lah, Bu, udahan. Alhamdulillah ya. Kalau menurut Ibu seperti itu, berarti itu sudah nilai yang sempurna ya, Bu. Amin. Ya, mungkin 4-nya nggak bulat-bulat kali, agak peot-peot sedikit. Pokoknya Iya. menuju ke 4 lah begitu ya, Bu. Oh iya, benar itu. Nah, itu sudah bagus, Bu, sudah baik sekali. Saya juga melihat sudah ada peningkatan dari kompetensi-kompetensi dalam proses coaching. Nah, kalau boleh saya tahu, apalagi sih performa apalagi sih, atau kompetensi apalagi sih yang mau Ibu tingkatkan selain memberikan pertanyaan yang berbobot? Ada nggak kompetensi lain yang ingin Ibu tingkatkan? Mungkin ini ya, saya mau berusaha menjadi pendengar yang lebih aktif lagi gitu, dan membuat diri saya itu bisa seutuhnya saya berikan untuk si coach gitu. Jadi saya seperti mengalir dan benar-benar seperti berada di permasalahan beliau gitu. Jadi mungkin saya lebih bisa berusaha lagi untuk lebih membuat itu gitu, Bu. Oh ya, mantap sekali Bu Siska, super sekali. Semangat terus untuk Bu Siska dan Pak Ardi dalam melaksanakan setiap kegiatan dalam pembelajaran. Semoga kita semua sehat selalu, sukses terus. Nah, proses coaching kita sudah berakhir. Saya dari observer, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada timekeeper. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, tibalah kita pada sesi akhir kegiatan coaching yang kita lakukan di sore hari ini. Dan kegiatan kita ini sudah berjalan dengan baik.
di mana proses pembagian waktunya yang telah kita sepakati tadi telah tercapai dan kegiatan ini berjalan dengan semestinya. Saya akhiri sampai di sini kegiatan kita, Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada perkataan saya di sana sini yang mungkin tidak tepat, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. See you. Ya. Selesai kita nih. Lupa sesi foto. Foto-foto screenshot. Oke. Running out of time. Udah mau habis waktunya. Bentar ya. Iya. Sudah. Itu ya. Bebas. Tangannya dulu. Coaching. 1, 2, 3. Koci kasih aja. Oke, ntar. Pindahkan. Lagi, Bu. Ya, mau kayak mana gayanya? 6. Bebas. Aku semana, boy? Oke. Oke lah, 1, 2, gimana? 1, 2, 3. Oke. Sabar dulu. Oke, siap. Makasih ya Ibu ya, semangat. Doakan saya mengeditnya gampang. Iya, makasih ya Pak. Oke, Udah sama-sama. nanti diganti pulsanya. Izin ya. Semangat. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.